Ya, Elliott Wave untuk short term berhasil dicapai dengan target kurang lebih 1783. Berarti sedikit meleset karena target kita adalah 1785. Tapi it's okay karena memang ternyata potensinya sudah terdorong dari apa yang disampaikan oleh para pejabat ataupun official Fed dalam hal ini terkait dengan harapan ataupun kekhawatiran dari para pelaku pasar, yaitu bisa saja Fed akan melakukan switch strategi ataupun switch kebijakan secara tiba-tiba dikarenakan beberapa data ekonomi justru menunjukkan perbaikan ataupun pertumbuhan yang sangat-sangat mengkilap. Terakhir adalah data retail sales yang kita dapatkan di hari Kamis, lalu kemudian ditunjukkan dengan CPI juga yang sangat fantastis di hari Selasa, dan berarti juga ini melengkapi apa yang sempat terjadi, lonjakan non-farm payroll. Nah, tapi berkali-kali pula bahwasanya Fed tetap mempertahankan bahwasanya mereka tidak akan melakukan kenaikan suku bunga dalam waktu singkat ataupun dalam waktu tiba-tiba. Semua hal tersebut kemungkinan kalaupun iya bisa dilihat nantinya aspek beberapa bulan ke depan. Kalau itu terjadi, langkah pertama adalah taper dari apa yang sempat disebut dengan QE. Jadi kalau kita lihat QE adalah pembelian aset, maka pembelian aset itulah yang harus dikurangi terlebih dulu sebelum nantinya barulah mereka akan melakukan kenaikan suku bunga. Nah, artinya masih cukup banyak waktu, walaupun emas akan sangat-sangat berat kalau misalkan Fed sudah mulai melakukan pengurangan. Oke, secara teknikal untuk hari ini saya berharap akan adanya short term reaction atau short term correction, dan itu berarti saya berharapkan limited correction. Lalu kemudian nantinya barulah kita mulai pembelian kembali. Kenapa? Karena ada dukungan yaitu terkait dengan berita yang sangat bagus dan sangat dinantikan oleh para pelaku pasar, yaitu terkait dengan China. Ya, ada apa dengan China? Ya, China ternyata mulai membuka keran untuk mengizinkan impor emas besar-besaran. Wow, ini sangat positif untuk kondisi emas. Apalagi kalau kita dapati di tahun 2020 sengaja ditahan, sengaja dibatasi, karena mereka lebih fokus kepada membeli apa yang sangat-sangat urgent, yaitu terkait dengan persediaan ataupun kebutuhan yang sangat-sangat urgent. Nah, sementara untuk saat ini, ya kita sudah sempat lihat data GDP yang dirilis minggu lalu sangat fantastis, dan itu adalah ekspektasi terkait dengan kenaikan atau pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Well, apalagi yang ditunggu? Kemungkinan potensi inilah bisa saja akan menjadi celah untuk emas kembali melanjutkan kenaikan. Sampai sejauh apa? Kita masih belum tahu detailnya seperti apa, tapi isu tersebut sudah ada di market dan itulah yang akan menyebabkan emas kembali mengalami kenaikan. So, short term correction itulah kesempatan untuk Anda. Tapi untuk sementara ini, pagi hari kita sudah melakukan sell dan mungkin di area tertentu kita akan switch strateginya menjadi area buy. So, kita lihat technical view untuk kali ini 19 April 2021. Irfan untuk Akar Anda. Technical Outlook 19 April 2021 jam 11:45 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali dengan Outlook dari DXY, juga nanti dilanjutkan dengan Treasury Yield dan of course Treasury Bond untuk melihat perbandingan apa yang terjadi di kondisi pasar Treasury. Oke, ini adalah grafik DXY Daily Chart. Kita akan coba lihat apakah skenario yang kita harapkan bakal terjadi apa tidak. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda dia akan kembali rebound ataupun naik sesuai dengan keinginan ataupun harapan, yaitu swing high yang akan terjadi sampai resisten tersebut. Kemudian nantinya kita bisa ekspektasikan terkait dengan head and shoulder. Tapi kurang lebih kalau Anda lihat dari pergerakan candle, ya ini di dua candle terakhir di tanggal 15 ataupun tanggal 16 April sudah mulai menunjukkan volume yang relatif terbatas. Jadi kemungkinan pergerakan ini bisa saja walaupun pagi ini dia ditubuhkan dengan gap down, tapi Anda lihat candlestick sampai saat ini masih biru, jadi artinya ada harapan untuk mengalami kenaikan. Walaupun demikian, kembali saya tegaskan bahwa kenaikan ini mungkin sifatnya hanya relatif sementara, jadi ekspektasi saya, kalaupun dia mengalami kenaikan, hanya sesaat bisa saja sampai setinggi ini atau setinggi ini. Jadi nantinya apakah nantinya di setinggi ini nanti dia akan terjadi katakanlah pola penurunan di area tersebut, atau memang maksimum sampai area resisten lalu kemudian nantinya turun sehingga nanti kita bisa simpulkan left head dan ini adalah bagian right shouldernya. Oke, sementara di grafik H1 ya kurang lebih zona yang perkecil seperti ini. Saya melirik zona 91.32 walaupun sebetulnya sampai saat ini dia masih berada di kisaran 91.64 ya. Jadi kemungkinan ini masih tetap bisa rebound seperti apa yang digambarkan di grafik daily chartnya. Lalu kemudian ada resisten pertama di 91.70. Kemudian kalau itu tembus berarti ekspektasi saya adalah dia naik, tapi areal trendline biru masih tetap menahan. Jadi skenario tetap sama, tidak ada yang berubah sampai saat ini.
Hanya saja memang dalam 2 atau 3 hari terakhir sangat wajar. Anda bisa lihat pergerakannya sendiri di grafik 1 jam, dia cenderung berada di titik bawah, tapi dia sama sekali tidak bergerak, baik itu break low ataupun break high. Tapi kali ini kalau kita lihat dari bagian kecilnya, ya saya perkecil di sini bagian 1, bagian 2. Jadi saya anggap ini adalah double topnya, atau bisa saja ini letter U, artinya kita akan dapatkan small cup and handle, which is good untuk skenario di grafik daily-nya. Jadi kita bisa dapatkan untuk arah kenaikan, dan nantinya berikutnya barulah ekspektasi terhadap head and shoulder. Jadi kemungkinan potensi pergerakannya, saya lebih berharap ini akan terjadi kenaikan untuk penguatan dolar, sehingga untuk sementara ini gold bisa sedikit relaksasi atau mengalami penurunan atau koreksi. Sementara di grafik treasury yield, hal yang sama juga terjadi di grafik 1 jamnya, tapi sebelumnya kita lihat dari sisi daily ya. Di daily chart, areal double top sudah resmi terkonfirmasi minggu yang lalu, tapi juga di hari Jumat dia tutup dengan doji candle. Saya sempat mengharapkan bahwasanya ini hanya small retrace atau yang kita sebut dengan technical rebound. Nah, berarti persis ya dengan kondisi bullish ataupun doji candle, berarti untuk hari ini bisa saja terjadi rebound sampai zona resisten atau neckline sebelumnya. Jadi kalau misalkan ini bisa efektif, berarti tetap ini hanya pullback sementara dan akhirnya mengalami penurunan lanjutan. Kemudian yang akan kita nantikan di grafik 1 jamnya, kurang lebih saya kali ini kembali dibantu dengan trend channel. Ya, Anda bisa lihat di sini beberapa kali dia sempat menyentuh level rendah tapi semakin tinggi ya, atau higher low. Jadi komposisinya seperti ini, sementara bagian atas cenderung tertahan di area resisten. Jadi kemungkinan ini double top tapi tertahan di neckline. Jadi kita masih akan lihat potensi reboundnya masih akan ada. Nah, berarti ekspektasinya kalau misalkan dia rebound pun naik tertahan di area resisten, nanti di area resisten ini kita akan menunggu apakah dia akan lanjut turun dan akhirnya break area trend channel ini apa tidak. Kalau ya, itu bagus, berarti dia akan lanjutkan penurunan dan kita akan dapatkan feedback, yaitu untuk gold return to the bullish. Sementara kondisi yang paling normalnya ekspektasinya adalah kalaupun dia tembus katakan sampai zona ini skenario-nya tetap di trend line ini ya, trend line biru berhimpitan dengan area historical price. Jadi kalau itu efektif juga ini akan menjadi strong resistance, jadi kita bisa harapkan penurunan kembali. Jadi semuanya technically rebound itu sangat wajar. Sementara di treasury bond ini berarti berharap dengan kondisi yang sama atau berlawanan dari kondisi treasury yield, di mana potensinya pergerakan dia sempat turun tertahan di area ini, dan kita ingat bahwasanya kita menantikan 1, 2, 3, 4 dan retest untuk yang kelimanya. Sampai saat ini belum, karena areal ketiga atau areal resisten di 96 ini belum disentuh atau bahkan belum ditembus. Kalau ini ekspektasinya adalah Elliott wave, untuk wave kelima maka dia areal dari sini dia harus menembus zona titik ketiga ini. Tapi hati-hati juga, bisa saja dia malah tergelincir dan ini membuyarkan semua aspek yang kita harapkan dari Elliott wave. Technical view gold 19 April 2021 jam 11:50 waktu Indonesia bagian barat. High 1783.40 dan low 1772.90, running price 1777.60. Oke, sejauh ini sudah cukup bagus karena areal kenaikan ternyata masih relatif atau cenderung tertahan ya di sesi Asia ini di zona 1783. Tapi kita sedikit review dengan apa yang terjadi kemarin. Jadi kita memiliki areal double bottom, kemudian neckline sudah ditembus, kemudian dia juga sempat kembali atau pullback dan dia naik, lalu kemudian tembus zona 50% dari Fibonacci retracement kita, yaitu 1763.00. Dan kemarin pun saya sempat mengatakan target 50% dari double bottom itu berada di zona 1778, which is kurang lebih sudah disentuh dan bahkan dilewati sampai mencatatkan areal tertinggi itu 1783.60. Jadi areal high yang hari ini atau yang sampai saat ini terjadi di sesi Asia relatif masih cenderung sama dengan apa yang terjadi di hari Jumat yang lalu. Nah, kita masih akan harap-harap cemas. Kelanjutannya akan seperti apa? Saya ingin ingatkan kepada Anda, kalau misalkan lihat dari trend channel ini, ya, ini adalah areal yang pernah kita kupas dari sejak lama dan kita masih menunggu apakah akan ada gebrakan lanjutan apa tidak. Sampai saat ini ada peluang untuk hal tersebut, tapi memang agak sulit ya. Jadi kecuali kalau ini bisa ditembus dan dibuka atau ditutup, di areal atau di atas areal trendline ini adalah trendline-nya berarti 1779. Jadi kita butuhkan areal kenaikan
yaitu berada di atas 1779, dan penutupan candlestick hari ini harus berada di atas 1779. Artinya kalau itu terjadi, maka kemungkinan big reversal untuk big bullish itu akan kembali terjadi, dan kita bisa berharap untuk beberapa periode mendatang, apalagi dengan kondisi Fed tetap mempertahankan suku bunga ataupun kebijakan moneter longgar. Dengan catatan itu pula, data-data ekonomi tetap menjadi rujukan karena bisa saja Fed berubah statementnya kalau misalkan ternyata memang ada yang mendesak. Nah, kemudian kembali dalam sisi double bottom, target utamanya adalah 1809. Nah, entah kapan ini akan terjadi atau tercapai, tapi bisa saja dalam minggu-minggu ini. Tapi untuk hari ini, karena relatif sepi data dari ekonomi dari Amerika ataupun dari belahan dunia lainnya, saya rasa kemungkinan potensinya akan berimbang atau sideways. So, kemungkinan bisa saja hari ini kita akan melihat potensi penutupannya candlenya seperti ini, atau alias bisa saja terjadi doji candle. Well, let's see. Masih cukup panjang sampai sesi Amerika selesai. Nah, kemudian di grafik keempatnya, ya kemarin kita sudah jabarkan potensi ini adalah pullback, dan itu memang tertahan 1759, which is sedikit saja karena kita berharap di 1758, 1760 ya, atau 1757, 1759 kurang lebih. Tapi it's okay, dia langsung naik dengan sangat gegap gempita. Kemudian saya menggunakan Fibonacci expansion di sini, ya persis dengan apa yang terjadi. Ini titik A, ini titik B, titik C. Nah, lalu kemudian area Fibonacci expansionnya didapati 61,8%, 1781, 100%, 794, dan 138,2%, itu di 1807. Jadi ekspektasi saya hari ini kita akan melihat 1794. Tapi sayangnya karena tidak ada data ekonomi yang sangat gegap gempita, maka kemungkinan potensinya hanya cenderung berada di kisaran 1781 ataupun 1785. Well, dengan harapan tersebut, saya lebih ekspektasinya adalah biarkan dia turun sampai 1769 atau 68. Lalu kemudian nantinya Anda bisa exchange atau switch strategi Anda menjadi buy di zona tersebut. Ya, perkiraan saya mungkin kalau ini 1759, kemudian ini 1769, mungkin dia hanya ada ya tail mungkin ada di kisarannya. Ya, bisa saja di area 1765 ataupun 1767. Tapi untuk sementara waktu 1769 saya rasa akan menjadi area support yang cukup menopang dan sangat mendukung. Di grafik H1-nya secara target utama elite wave yang kemarin kita gambarkan sudah betul ya. Jadi congratulations untuk Anda yang berhasil mendapatkan. Kita lihat target selanjutnya. Seharusnya kita akan mendapatkan pola ABC correction ya. Jadi kita lihat nih, kalau misalkan saya abaikan yang ini, saya ambil yang ini, berarti saya anggap ini adalah A, ini adalah B, berarti kita tinggal tunggu C-nya ya. C-nya saya perkirakan atau harapkan sampai zona areal ungu ini. Nah, disinilah nantinya Anda boleh melakukannya switch strategis menjadi area buy di kisaran 1767 ataupun 1769, atau yang paling aman adalah 1765, 1767 ya. Kemudian nantinya small retest, saya tidak berharap bahwasannya dia akan tembus dulu 1783 ataupun 1785, karena itu mungkin akan menjadi core ataupun tenaga utama besok hari ya. Jadi masih cukup panjang, walaupun sebetulnya target utamanya atau target yang terdekat adalah 1794 sebagai penyangga sebelum nantinya muncul di area 1800 kembali. Jadi untuk hari ini skenario pertama yang bisa saya share sesuai dengan apa yang tadi pagi sempat saya share adalah masih dalam melakukan sell di 1782, 1784, which is untuk sesi pertama tadi pagi hari kita sudah mendapatkan, dan kita mendapatkan areal TP pertama 1777.60 sudah dicapai, dan kemudian 1771.80 nyaris dicapai karena area low masih tertahan 1772. Kemudian stop lossnya adalah 1789. Nah, dengan demikian yang akan menjadi skenario kedua kita adalah nantinya kalau misalkan katakanlah sudah turun di bawah 1770, Anda bersiap untuk melakukan buy on dip di area tersebut. Ya, mungkin saja di kisaran 65 ataupun 67. Ya, perkiraan saya di area ini nanti kita akan small retest, lalu kemudian mungkin targetnya rebound sampai 1775 atau bahkan 1780-an. Selalu dengan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.